Sobat Ambiar, kali ini kita akan hadirkan seorang aktor sekaligus juga komedian yang kita dengar kabarnya dia sampai... Sini nggak lo? Sini nggak lo? Sini nggak lo? Boleh di close up? Kita akan hadirkan seorang aktor atau komedian yang kabarnya bangkrut sampai harus jual rumah. Panggil. Siapa? Iya. Baca. Reza Nangin. Oke, kok kenapa sih? Halo. Selamat pagi, apa kabar? Reza Nangin di Pagi-Pagi Ambiar, silakan. Sehat Reza. Sehat. Atta dulu aja saya. Reza Nangin kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Sama-sama. Sudah silakan boleh duduk ya. Silakan Reza. Reza Nangin, kita dengar kabar Reza Nangin ini kemarin-kemarin sempat bangkrut sampai harus jual rumah. Kami turut prihatin, tapi kita kasih lihat dulu ceritanya buat Sobat Ambiar. Iya. Geger. Sobat Ambiar, kabar mengejutkan datang dari aktor sekaligus komedian Reza Nangin. Baru-baru ini namanya jadi sorotan publik lantaran pada salah satu video dijelaskan bahwa dirinya bangkrut. Mulai dari kehilangan beberapa pekerjaan dan ia pun sampai harus menjual rumah pribadi miliknya. Secara ekonomi dan segala macam berubah drastis. Karena yang tadinya gua program lancar gitu ya. Dari program itu gue bisa sampai gue bisa sampai bantu, bukan cuma punya rumah, tapi bisa bantu keluarga gue, bisa bantu adik gue, bisa bantu banyak gitu. Dari situ sampai akhirnya benar-benar habis, rumah pun juga ya mesti dijual. Di napas yang tersisa. Ya ampun Mas Reza, kok bisa sih? Kira-kira apa ya yang membuat kehidupan seorang Reza Nangin berubah drastis? Cus kita tanya langsung di sini. Namun tak pernah siap berpisah. Reza Nangin di Pagi-Pagi Ambiar. Yes. Jadi apa yang terjadi? Bangkrut. Gimana ceritanya? Mungkin definisi jatuh tertimpa tangga kali ya. Jadi kita ceritain jatuhnya dulu nih. Jadi setelah pandemi memutuskan untuk berada di balik layar. Jadi bikin sebuah rumah produksi. Terus bikin PH. Ya, terus abis itu kita dapat project lah. Oke. Project besar. Cuman karena nggak prepare kali ya, nggak ready, nggak siap gitu ya. Jadi ada hal-hal yang ini kesalahan aku juga sih. Ada hal-hal yang aku nggak perhatiin. Jadi secara legal pun juga aku nggak perhatiin. Jadi akhirnya proyeknya bisa ke delivery, tapi terlambat. Nah keterlambatannya itu ada denda gitu, yang harus ditanggung. Project apa sih? Film, FTV atau? Project atau iklan? Series gitu. Series. Oh series, oke. Ada keterlambatan dalam proses produksi sampai akhirnya untuk dikirimkan ke mereka yang order sampai ada dendanya malah kamu harus bayar karena keterlambatan. Iya, karena keterlambatan. Nah, yang salah adalah aku nggak minta adendum tuh pada waktu syuting mundur, pada waktu delivery mundur dan segala macam. Semuanya ini aku info ke mereka iya, tapi memang yang akhirnya yang mereka harus, yang mau nggak mau mungkin ya yang harus dilakukan adalah ya kontrak ya kontrak. Oh, saya baru tahu kalau PH terlambat ngirimin materi produksi itu bisa kena denda ya? Iya, kan di situ pasti ada, di kontraknya pasti ada. Iya. Dendanya berapa banyak sih kalau boleh tahu, Reza Nangin? Lumayan. Kisaran? Masih di bawah 5 tapi gede. Di bawah 5 miliar maksudnya? Iya. Oh wow, besar juga, besar dong itu. Gede. Oh wow. Ya, jadi dari situ kan ada kru yang memang harus dibayar juga karena kan termin terakhir belum turun nih. Termin terakhir kan harus bayar untuk buat bayar kru. Jadi karena termin terakhir nggak turun, kru tetap harus dibayar. Jadi ya disitulah jual. Series ini tayang di mana Mas? Tayang di YouTube atau tayang di? Enggak, bukan di YouTube. Stasiun TV? Stasiun TV. Bukan juga. Di platform gitu ya? Oh, platform. Oke, baik. Wow, jadi akhirnya biaya produksi, kru segala macam kamu tutupi dengan menjual rumah. Iya. Tapi sebelum ke sana ya, ini PH-nya sendiri memang kamu sendirian atau bersama dengan teman-teman lainnya? Gitu. Iya, sebenarnya bersama dengan teman-teman, cuman kan
aku yang bertanggung jawab. Oke, baik. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Bangkrut, artis Reza Nangin jual rumah pribadi untuk menutupi kerugian miliaran rupiah. Oke, jadi buat biaya produksi, bayar kru segala macam, kamu jual rumah. Iya, betul. Rumah pribadi? Rumah pribadi. Dan akhirnya sekarang udah tertutupi semua itu, Mas. Belum. Jadi sebenarnya prosesnya masih berjalan. Ini kan udah hampir 2 tahun lah gitu. Prosesnya masih ada. Cuman memang lowest point-nya adalah tahun lalu. Tahun lalu sih terberat lah yang mesti. Apa lowest point-nya? Karena tadi jatuhnya ya. Nah ini tertimpa tangganya nih. Tertimpa tangganya karena ada hal ini jadinya kan mesti muter otak gimana caranya ya untuk ini selesai gitu. Jadi ngerjainlah project lain. Itu pun juga diajak juga sama teman gitu. Yuk kita bikin event yuk. Gitu. Ya udah deh, karena pada saat itu memang urgent kan untuk pengen nyelesain masalah ini. Nah eventnya berjalan di tengah-tengah. Buat mereka sih ini kayak berita yang udah biasa gitu. Investor cabut, tapi karena event tetap harus berjalan, harus nalangin, mesti cari dana talangan. Ya. Nah dana talangan dicarilah, dapat dana talangan. Eventnya berjalan, semua bisa dibayar gitu. Cuman kan dari tiket pun juga karena nggak yang ngebum banget gitu ya. Jadi tiket pun juga untuk biaya produksi lah, panggung lah, apa segala macam. Yang ngepas. Nah, untuk dana talangannya balikinnya gimana? Itu yang menjadi persoalan baru. Ya. Sampai sekarang tuh? Ini prosesnya masih sampai sekarang. Oh oke, wow. Ya, it's tough. Semoga dilancarkan, diberikan jalan keluar yang mudah ya. Tapi setelah jual rumah, ini kita kembali ke soal yang jatuh, belum yang tertimpa tangga ya. Yang jatuh kemarin itu. Setelah jual rumah itu sudah tertutupi itu tuh, yang bagian yang jatuh yang belum juga. Belum, masih ya. Karena udah jual rumah juga masih belum tertutupi. Belum, karena kan yang apa? Besar sekali berarti nominalnya. Jual rumahnya untuk nutupin krunya kan sebenarnya. Ya kalau boleh tahu kerugiannya berapa sih Mas? Misalkan kalau tadi bilang kan paling kecil 5M. Di bawah 5. Berarti rumah itu dijual udah? Rumah sebenarnya, rumah dijual hasilnya pun juga nggak nutupin setengahnya. Oke, itu rumah kamu sendiri? Karena mau BU ya Mas ya? Iya. Sekarang kamu tinggal di mana? Sekarang kami di Karawaci. Istri tanggapannya gimana? Wah, ini yang seru sih karena di sini aku ngerasain bahwa memang tepat kali ya. Aku memilih istri yang tepat juga gitu. Justru malah sebelum kita jual rumah, aku kan diskusi sama istri. Dia bilang nggak apa-apalah kita nggak ada rumah tapi paling enggak kru kebayar semua gitu. Tanggung jawabnya ya. Tapi memang di sini yang mungkin yang harus kita pelajari sama-sama itu juga bukan pernah terjadi sama aku tapi ya more likely waktu itu pernah hampir terjadi ya. Tapi kita tuh dengan project apalagi dengan uang yang besar tuh memang tim legal itu memang sangat dibutuhkan ya. Iya penting. Bahwa kita ini kan awam hukum. Ya. Jadi artinya memang harus ada tenaga profesional untuk benar-benar paham betul dan kita harus membaca kontrak dan isinya. Betul. Benar. Saya mau nanya Reza Nangin, rumah itu kamu dapatkan itu tahun berapa, masih ingat nggak? Rumah kami dapatkan itu tahun 2018 ya kalau nggak salah. Apakah itu properti pertama kalian? Properti pertama. Wow, berat sih. Wah itu nilainya luar biasa, bukan uangnya tapi nilai historikalnya ya. Tapi kita mau kasih lihat juga artikel yang satu ini, ups and down naik turunnya seorang Reza Nangin pernah melewati segala macam rintangan termasuk yang ini. Kisah aktor Reza Nangin terpuruk saat bangkrut. Rela kerja dibayar Rp300.000 semua habis-habisan. Banyak ya, artikelnya banyak ya. Lumayan. Baru tahu. Lumayan. Karena kan ada stok. Sampai pernah kerja dibayar 300.000 itu pernah ketika bangkrut kemarin? Pernah, justru malah sebenarnya sampai sekarang pun gitu ya. Aku mulai dari pandemi sih sebenarnya. Instagram itu kan aku pakai untuk ya udah mau bantu gitu, mau dipromosiin apa ya udah sini aku promosiin. Dan aku tuh nggak pernah karena mulai dari 2020 lah ya sebelum pandemi itu kan aku udah nggak tergabung dalam manajemen, jadi semuanya sendiri gitu. Nah jadi
kerjaan apa segala macam udah terbiasa dealing sendiri gitu. Nah, pas ngalamin ini jadi kayak wah gimana ya, harus gimana ya, karena nggak ada yang bisa cover kan. Jadi di saat inilah udah telepon teman-teman aja yang memang lagi ada di mana, lagi handle apa, lagi kerja di mana. Ya udah budget berapa? Sikat gitu. 300 nih untuk posting apa tuh? Posting story aja gitu. Oh, Oke, sikat gitu. Yang penting ada pemasukan. Iya, materinya kumpul, materinya kirim aja gitu. Tapi sekarang tuh nggak ngeganggu kehidupan, maksudnya kehidupan sehari-hari pemasukannya itu dari hasil apa kan jual rumah untuk nutupin dana talangan lah inilah apa hari-harinya tuh gimana? Iya, justru Dapat hari-harinya kacau, gitu, justru kacaunya kan di situ. Karena fokusnya adalah untuk Membayar selesaiin ini gitu ya. Sebenarnya yang dimana pada waktu sekarang pun juga aku ngerti harusnya ini diselesaikan jangka waktu panjang nih. Jadi ada jangka waktu panjang, ada jangka waktu pendek. Ininya yang mesti dicari solusinya. Jangka waktu panjang ini nggak bisa kita cari dalam jangka waktu pendek karena nggak mungkin gitu. Nah, karena fokusnya di sini terus, ininya justru malah jadinya kacau. Gitu. Lalu apa yang dikerjakan sama Reza saat ini? Atau rencana kedepannya seperti apa? Sekarang ya masih gini. Jadi karena kayak tadi aku cerita, the lowest point-nya itu kan tahun lalu. Tahun lalu di mana aku bener-bener nggak tahu mesti ngapain, nggak kelihatan apa-apa. Di saat itu pun juga aku doa, aku bilang, aku nggak bisa ngelihat apa nih bener-bener jalan keluarnya di mana, mau lewat mana, mau kemana, mau ngapain dan nggak tahu sama sekali gitu. Di saat itu kayak besar banget gitu ya yang ngomong di dalam hati bahwa mungkin kamu nggak lihat gitu apa jalan keluarnya, tapi satu langkah ke depan kelihatan nggak jalannya. Kelihatan sih, ya udah ambil itu dulu aja. Nah, itu yang aku lakuin sekarang. Prosesnya mungkin masih ada, masih berjalan, tapi reaksi terhadap proses itunya udah berubah. Hari ini ya udah diselesain hari ini aja dulu. Hari ini mau makan apa pasti bakalan ada kok gitu. Besok kita cari. Lagi. Tapi untung ada istri yang bisa mendampingi dan menerima dengan sabar ya. Dan tetap jujur dan baik. Sebagai support system. Support system ya. Ada orang bilang katanya semakin kaya kita, tanggung jawabnya semakin besar, ya kan? Sulitnya juga akan memberikan kesulitan semakin besar juga. Tanggung jawabnya juga akan semakin besar. Kan katanya konsep kehidupan seperti itu ya. Dan kita juga tidak akan diuji lewat batas Di luar batas kemampuan kita. Kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini. Reza Nangin bangkrut hingga ingin akhiri hidup, habis jatuh tertimpa tangga. Ini sempat ada kalimat atau kata-kata ingin akhiri hidup, sempat terlintas. Iya, sempat terlintas karena jadi di momen itu di tahun lalu gitu ya, kami kan sempat keluarga sempat tinggal di Bali. Jadi waktu menyelesaikan masalah ini istri sama anak-anak tuh di Bali. Gitu. Maaf, anaknya berapa Mas? 2. Oh anaknya 2, oke. Gitu. Jadi jauh nih, benar-benar jauh. Support sistemnya jauh. Di situ di momen-momen di mana yang tadi aku terpuruk sama sekali gitu. Sempet aku mikir kalau misalnya hari ini selesai, kayaknya ini jalan keluar paling cepat gitu. Saat itu. Gitu. Tapi itu ya. Iya. Tapi yang mengganggu pikiran aku adalah kalau misalnya aku mengakhiri hidup sekarang, apa yang aku mau ajarin buat anak aku? Iya. Mereka nggak bakalan bisa belajar untuk berjuang dengan hidup itu bagaimana. Betul. Ya. Mereka nggak bakalan bisa ngelewatin pada waktu lagi ada masalah gimana karena papanya sendiri aja nyerah. Betul. Anaknya cewek cowok? Cowok cewek, yang pertama cowok, yang kedua cewek. Pasti Umur berapa? hancur mereka kalau sampai itu terjadi. Yang pertama 11 ya, yang kedua 6. Oke, berarti yang 11 tahun ketika masalah ini mulai terjadi, dia di saat umur 9 tahunan. Ya artinya sudah sangat paham sekali ya. Paham betul. Konsep untung rugi, konsep perjuangan ayahnya, rumah yang dijual. Ya. Protes sih. Karena kan kita memang hampir semuanya kita diskusiin gitu. Maksudnya kenapa kita jual rumah pun juga dia tahu karena memang aku lagi dalam masalah di pekerjaan. Jadi kita mesti let go. Gitu. Dia pun juga sempat protes, sempat nggak terima. Tapi nangis kita keluar dari rumah itu. Karena kan kita jual rumah terus habis itu sedikit sisa yang kita punya, yaudah deh kayaknya kita melipir dulu yuk ke Bali gitu. Kita di sana terus habis itu kita ngebenahin lagi gitu sistem kita di keluarga gitu ya. Dari sana
menuju keluar dari rumah menuju ke Bali itu nangis. Kita semua nangis satu. Iya, istri nangis. Siapa anak yang pertama namanya? Dimi. Dimi bilang apa pas keluar dari rumah? Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma nangis. Cewek? Cowok. Oke. Dia nangis aja gitu. Nah, istri juga begitu. Aku pun juga kayak nggak, yang susah mau ngomongnya gimana. Apalagi properti pertama ya. Ya. Yang diusahakan bersama-sama. Kita mau kasih lihat yang satu ini, Untung juga punya seorang istri yang bisa menemani dalam suka dan juga duka. Bangkrut, Reza Nangin bersyukur nggak pernah ditinggali istri. Siapa nama istri kamu, Reza? Namanya Cita. Cita. Ya. Kalau hidup kamu tanpa Cita dengan permasalahan seperti ini, Gimana? What would it be? Akan seperti apa? Wah, aku nggak bisa bayangin sih, nggak bisa bayangin kalau misalnya tanpa Cita, tanpa anak-anak gitu ya. Waduh, hancurnya bisa gila kali, bisa gila. Seperti apa yang dilakukan Kak Cita sama Mas selama dalam masa sulit ini? Dia nggak pernah protes. Setiap kali kalau misalnya memang aku lagi masa-masa di mana terima telepon dan segala macam, karena kan tekanannya lumayan. Iya. Lumayan. Energi, emosi Gitu, dia cuman datang aja, terus habis itu kita duduk di tempat tidur gitu ya, terus habis itu udah meluk aja gitu. Nah itu aku udah breakdown tuh, udah ngeraung-ngeraung, udah kayak orang gila pasti. Mohon maaf nih Mas, kalau boleh tahu, Iya. tiap harinya itu biaya untuk rumah tangga sendiri kan pasti ada. Ya. Pasti kan suami menafkahi istri, berapa yang Mas kasih ke istri misalkan tiap harinya nih gitu, untuk biaya hidup. Tiap harinya Iya, ya yang dari mana aku dapat aja pada saat itu. Kalau misalkan nggak dapat ya nggak. Kalau nggak dapat ya kita survive dengan apa yang kita punya. Oke. Gitu. Masa-masa itu kayaknya kalau misalnya nggak tahu makan apa, itu kita cukup melewatinya cukup panjang, karena aku pun juga kan sebelum menikah, kita tahun ini menikah 13 tahun di tahun ini. Sebelum menikah pun juga kita pacaran cukup lama, 6 tahun. Jadi through thick and thin kita memang udah ngelewatinnya banyak banget ya. gitu. Oke. Gitu ya. Sekarang tinggal sudah beli rumah atau masih kontrak? Enggak, jadi menariknya adalah ada teman-teman, ada beberapa teman, ada beberapa keluarga yang memang stick bantuin kita dari awal sampai hari ini, sampai titik ini pun juga di mana salah satu teman kita pun juga udah, Cak, panggilannya kan Eca aku, Cak, ke Jakarta, cari peluang di sana, bangun lagi dari nol, lo tinggal aja di tempat gua, lo nggak usah bayar, lo pakai aja. Siapa namanya temennya? Namanya Budi sama Marta. Budi dan Marta, selamat pagi Budi dan Marta. Dua orang baik, salam dari kami ya. Oke, Reza kalau bisa mengungkapkan sesuatu untuk Cita, Dimi, si bungsu siapa namanya? Kara. Cita, Dimi, Kara. Yang selalu menjadi support system, through thick and thin dalam masa-masa sulit dan juga masa bahagia, termasuk ketika harus melangkah dari rumah. Ya. Rumah harapan padahal ya. Mau bilang apa sama mereka? Terima kasih kali ya, karena seakan-akan apa yang aku siapin, apa yang ada gitu bukan yang terbaik gitu, nggak cukup memang. Tapi terima kasih masih mau sama-sama ngejalanin prosesnya setiap hari, karena aku pun juga nggak tahu ujungnya di mana, aku pun juga nggak tahu garis finishnya udah dekat atau masih jauh, tapi thank you untuk setiap detik dan setiap langkah bareng-bareng. Thank you. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambil.